Kak. Kenapa? Kakak tahu moderasi beragama nggak? Oh, moderasi beragama. Kamu mau tahu? Iya. Yuk kita bahas. Yuk. Jadi, sebelum kita masuk ke pembahasan apa sih yang dimaksud dengan moderasi beragama, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa makna dari moderasi. Nah, kata moderasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti tidak memihak atau tidak berlebihan. Sedangkan dalam bahasa Arab memiliki makna wasatiyah. Apa sih yang dimaksud dengan wasatiyah? Wasatiyah sendiri memiliki makna tidak memihak suatu individu atau kelompok secara berlebihan. Nah, dari pengertian tadi, kita dapat mengetahui bahwa moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktek keberaneka-ragaman dalam beragama, atau dengan kata lain, cara memahami dan melaksanakan ajaran suatu agama yang ditekankan kepada kemaslahatan dan keadilan bersama. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang membahas mengenai moderasi beragama. Yang pertama ada pada surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Nah, dari ayat tadi kita bisa mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia menjadi ummatan wasaton. Apa sih yang dimaksud dengan ummatan wasaton? Nah, ummatan wasaton yang dimaksud di sini adalah sikap seorang manusia yang berperilaku dan berpikiran moderat, seimbang, adil, dan juga tidak memihak pada individu atau kelompok lain. Ayat selanjutnya yang membahas tentang moderasi beragama di dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, yang dimaksud rahmat pada ayat ini yaitu manusia harus bisa menjadi contoh yang mencerminkan sikap ketauladanan, kebaikan, dan keadilan. Nah, yang dimaksud keadilan di sini adalah tidak hanya sesama manusia saja, tetapi juga dengan semua makhluk hidup. Contohnya seperti tumbuhan, lalu hewan, juga alam semesta. Nah, dari beberapa penjelasan tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa ruang lingkup moderasi beragama adalah terletak pada cara memahami, berpikir, dan menjalankan ajaran agama kita. Atau dengan kata lain, moderasi beragama adalah budaya beragama. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup dari moderasi beragama. Sekarang kita masuk ke pembahasan indikator-indikator moderasi beragama. Indikator moderasi beragama sendiri memiliki 4 aspek, yaitu yang pertama adalah kebangsaan atau nasionalisme, yang kedua adalah cara beragama atau toleran, yang ketiga adalah aspek sosial atau anti kekerasan, yang keempat adalah aspek tradisi. Yang pertama ada aspek kebangsaan atau nasionalisme, yang mana aspek ini adalah meyakini bahwa Pancasila sebagai landasan negara kita juga memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kita sendiri. Yang kedua adalah cara beragama atau toleran, yang mana sikap ini adalah kita menghormati dan menerima perbedaan keyakinan dalam beragama. Contohnya, kita tidak memaksakan orang untuk mempercayai agama kita. Yang ketiga ada aspek kehidupan sosial atau anti kekerasan. Di sini kita harus meyakini bahwa sikap menentang untuk menggunakan kekerasan baik berupa fisik, lisan maupun psikolog untuk menyelesaikan sebuah masalah atau konflik. Yang terakhir adalah aspek tradisi, yang mana aspek tradisi sendiri memiliki makna kesanggupan kita untuk tetap menghormati dan meyakini tradisi yang sudah beredar di tengah-tengah masyarakat, baik dari yang dulu sampai sekarang. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tadi, kamu pasti sudah paham kan apa yang dimaksud dengan moderasi beragama, lalu ruang lingkup moderasi beragama, juga indikator-indikator dari moderasi beragama. Kamu sudah paham kan? Oke, terima kasih sudah menonton video ini.